Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Gadis Tinggal Aziz. Ini ada teman saya. Saya Ranisa Saifar. Saya Muhammad Abdul Razak. Dan saya Salam Fauzi. Kami berempat di sini akan menjelaskan atau menerangkan tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam CPU itu. Untuk yang pertama, dalam komponen CPU itu ada ini. Di sini tuh ada RAM PC sebesar 1 GB. Ini berfungsi untuk menyimpan dan manajemen aplikasi di dalam PC tersebut. Iya, jadi ini tuh RAM tuh nggak kayak yang lain gitu, maksudnya di sini RAM tuh random access memory, jadi kayak cuman untuk data sesaat doang gitu. Jelasin? RAM terbagi kepada beberapa macam. Di sini ada RAM yang hanya 1 GB ya. Di sini RAM ini DDR3. Ini juga termasuk versi yang sudah lama ya. Jadi ada versi-versi terbaru dan ini contohnya versi yang sudah lama. Ayo, aja. Ini RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang merupakan memori jangka pendek pada komputer laptop dan smartphone. Udah. Yang lain? Untuk yang kedua itu di sini ada CPU ya, CPU. Ada PSU di sini tuh power supply unit yang fungsinya untuk mengubah daya listrik dari rumah AC menjadi DC. Iya. Lalu power supply unit itu terbagi beberapa jenis, mulai dari 380 watt, 450 watt, 550 watt dan sebagainya. Iya, jadi emang PS itu hanya untuk mengaruskan jadi mengalir listrik gitu, arus listrik buat komponen-komponen yang ada di komputer ini. Dan power supply ini terbagi menjadi beberapa watt ya. Dan di sini contohnya 380 watt. Power supply adalah perangkat yang berfungsi untuk mengalirkan arus seperti yang tadi teman-teman saya bilang. Suaranya lebih besar. Power supply adalah perangkat yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik seperti yang kawan saya bilang ke komponen-komponen atau peripheral komputer dalam bentuk tegangan DC atau arus searah. Lalu di dalam komputer ini terdapat juga sebuah prosesor yang tertanam di balik kipas ini. Di sini tuh ada prosesor Intel Celeron yang ada di dalam sini. Prosesor itu berfungsi untuk Pengolahan data yang ada di komputer. Untuk menjalankan Iya. sebuah perintah. Iya. jalankan aplikasi dan sebagainya. Dan prosesor adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan perintah sebagainya. Lalu di dalam sini juga ada lagi ini nih. Ini tuh hard disk drive. Ini fungsinya untuk menyimpan data-data. Iya, hampir mirip kayak SSD ya. Cuman bedanya kalau ini Versi lama. bukan versi terbaru. Jelas. Lalu di dalam motherboard tuh, oh iya lupa. Komponen utama dari CPU tuh ada motherboard. Ya, motherboard tuh ini yang kotak Yang gede kotak. ini. Ini tuh fungsinya untuk Motherboard ini fungsinya untuk mengenai chip dan ini. motherboard ini atau mainboard adalah papan sirkuit utama komputer yang berfungsi sebagai pusat pengatur penghubung
dan koordinasi antara semua komponen komputer. Ya. Dan motherboard itu sendiri, poin utama yang paling penting adalah poin sirkuit utama komputer yang berfungsi sebagai pusat pengaturan, penghubung dan koordinasi antara semua komponen komputer. Ya, jadi motherboard itu paling penting di antara semuanya. Lalu di dalam motherboard tersebut ada CMOS fungsinya untuk mengatur waktu dan BIOS. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada CMOS nggak bakal bisa masuk ke BIOS. BIOS. CMOS dalam komputer mengacu pada sejumlah kecil memori pada motherboard yang menyimpan pengaturan BIOS termasuk waktu sistem dan konfigurasi perangkat keras. Lalu di dalam sini juga terdapat VGA ya. Cuma di sini VGA-nya emang nggak ada. Harusnya di sini tuh ada VGA untuk grafik card-nya untuk menjalankan render, edit video dan sebagainya. Ya. VGA itu singkatan dari Video Graphic Array. Iya, Adalah oke. perangkat keras komputer yang berfungsi untuk Meningkatkan menerjemahkan tampilan ke layar monitor seperti itu. Kalau nggak ada VGA berarti nggak bisa monitor. Ya, monitor Ya. nggak bisa nyala. Nggak bisa seperti nyala itu. gitu. Cooler. Cooler. Untuk di sini juga terlihat ya ada cooler. Ini fan cooler. Fan cooler itu berfungsi untuk mendinginkan suhu dari komponen-komponen yang ada dalam PC. Fan cooler atau kipas pendingin adalah alat untuk menjaga temperatur di dalam serumung komputer pribadi yang kalian miliki. Iya, jadi kalau misalnya nggak ada cooler ya kepanasan nanti dalamnya. Kalau misalnya Bisa panas nanti jadi overheat, nggak stabil gitu. Karena komputer tuh harus selalu stabil suhunya. Lalu di luar sini ada case komputer, yaitu tempat untuk menyimpan Menyimpan. semua komponen yang ada di dalam sini. Biar tidak menyetrum. Ya, biar tidak menyetrum dan lebih terlihat lebih rapi. Dan ini semua disebut CPU. Ya, sudah disebutkannya tadi CPU itu ada hard disk, prosesor, motherboard, SU, ada CMOS dan sebagainya di dalam CPU ini. Mungkin cukup sekian. Mungkin ya cukup sekian dari kami berempat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga kekurangan, masih banyak kekurangan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.